Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hati masih tabah menghadapi kenyataan kan? Di video ini, aku akan melanjutkan episode keempat anime berjudul Sakura Sao no Pet na Kanujo. Di episode ketiga kemarin, kita diperlihatkan bahwa Kanda yang sudah mulai bertekad untuk mencari di mana harusnya tempatnya berada. Apakah Kanda akan berhasil dengan tekadnya tersebut? Bagaimana tanggapan Shina tentang ini? Simak terus videonya sampai habis ya. Cerita dimulai dengan Kanda yang mengatakan kepada Shina jika dia tetap berada di Sakurasou, maka dia akan membenci dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa niat awalnya memang ingin keluar dari Sakurasou. Kanda juga mendoakan Shina untuk kompetisi mangganya. Kanda juga akan tetap mengurus Shina sebelum dia pergi dari Sakurasou. Setelah kejadian itu, Shina begadang tiap hari. Dia terus-menerus menggambar dan pada saat batas waktu yang ditetapkan, dia menyelesaikan manganya. Kucing Kanda yang masih belum mempunyai orang yang mau merawatnya tinggal Nozomi dan Hikari. Kanda hampir siap kembali ke asrama murid. Suatu hari, Misaki memanggil Kanda dan memperlihatkan Shina yang dipakaikan kimono oleh Misaki. Misaki meminta pendapat pada Kanda, tapi Kanda justru bertanya, "Ada apa dengan pakaianmu?" Benar-benar si Kanda minta ditaati. Tentu saja Misaki dan Shina langsung mengatai Kanda bodoh dan pergi meninggalkannya. Jinsan yang melihat hal itu menyuruh Kanda untuk memuji Shina. Lalu Jinsan memberi kimono untuk Kanda agar dia pakai untuk merayakan festival Tanabata, festival peringatan pertemuan Dewa Orihime dan Hikoboshi. Festival Tanabata yang diadakan di Sakurasou dihadiri oleh banyak anak kecil. Hal ini dikarenakan Misaki yang banyak disukai oleh anak-anak. Lalu, seorang anak laki-laki meminta gendong Misaki agar dia bisa menaruh harapannya di pohon bambu. Jinsan yang melihat hal itu terlihat geram dengan anak tersebut. Maunya apa sih si Jinsan ini? Dikejar-kejar Misaki milih cewek lain. Giliran ada bocah yang minta gendong Misaki, malah cemburu sendiri. Jinsan melihat sebuah kertas harapan yang digantung di pohon bambu. Kertas itu bertuliskan, "Aku bisa menembakkan laser." Tanpa ditulis nama si pembuat harapan pun semua orang pasti tahu itu kertas milik siapa. Tapi saat Jinsan membalik kertas tadi, ternyata ada tulisan, "Suatu saat dia bisa melihatku." Kanda bertanya pada Shina, kenapa tidak memohon untuk menang dalam kompetisi? Saat Kanda melihat Shina belum mengisi kertas permohonannya, Shina menjawab hal itu tidak perlu karena dia akan memenangkannya sendiri. Hal itu membuat Kanda kagum. Lalu tiba-tiba hujan turun. Kanda sedang mengeringkan rambut Shina saat tiba-tiba telepon Shina berbunyi. Shina mengangkatnya dan ternyata itu dari Ayano yang mengatakan bahwa karyanya telah dikeluarkan dari kompetisi. Shina terlihat sangat sedih. Kanda berusaha menghiburnya, tapi Shina lebih memilih pergi ke kamar. Kanda tiba-tiba berlari keluar dan disusul oleh Jinsan. Kanda merasa buruk. Lalu, Jinsan mengatakan bahwa anime terakhir Misaki mendapat banyak pujian dari para kritikus dan ditonton lebih dari 1 juta penonton dalam 3 hari. Ada 10 perusahaan yang ingin membuat durasi 5 menit itu menjadi serial penuh. Semua orang mengharapkan banyak pada Misaki. Sedangkan Jinsan sendiri ingin Misaki gagal. Dia ingin menghancurkan karya terakhirnya. Begitupun yang dirasakan Kanda. Saat Shina mengatakan kegagalannya, dia malah merasa lega. Padahal dia tahu Shina berjuang sangat keras, tapi saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang berbakat, kenapa perasaan ingin mereka gagal itu selalu ada? Mereka hidup dalam dunia yang berbeda, yang tak mungkin diraih oleh orang biasa. Walau bagaimanapun, Jinsan dan Kanda harus tetap berjuang sampai merasa cukup hebat berada di sisinya. Saat Kanda kembali, Ryunosuke meninggalkan banyak buku tentang game di depan pintu kamarnya. Ryunosuke berpesan bahwa dia sudah tidak butuh lagi dan menyuruhnya menganggap itu sebagai hadiah perpisahan. Yang aku heran, Ryunosuke kan hampir nggak pernah keluar kamar. Tapi kok dia bisa tahu segala masalah yang ada di luar kamar ya? Paginya, Kanda menyiapkan sarapan Shina di depan kamarnya. Lalu dia mencabut pohon bambu yang dipakai untuk festival kemarin. Saat Kanda mendongak, tak sengaja dia melihat kertas permohonan Shina yang berisi harapan Kanda yang menjadi kenyataan. Kanda tertegun dan kepikiran sampai di sekolah.
Saat pulang sekolah, Aoyama bermaksud ingin membantu mencarikan 2 orang yang mau merawat Nozomi dan Hikari. Di perjalanan, Ayano datang dan mengajak Kanda untuk mengobrol di sebuah kafe. Lalu Ayano menanyakan kabar Shina dan memperlihatkan karya Shina pada Kanda. Kanda membacanya. Ayano berkata, gambar Shina sangat bagus, tapi masalahnya dia bukan penulis. Jadi Ayano menyuruh Shina menjadikan Sakurazo sebagai gambaran manganya dan menjadikan dirinya dan Kanda yang bertukar tempat di manganya. Shina menceritakan bahwa akhir ceritanya bukanlah happy ending karena Kanda keluar dari Sakurazo. Endingnya terkesan buru-buru. Itulah sebabnya Shina kalah dalam kompetisi. Ayano sudah menyarankan endingnya dengan apa yang Shina harapkan, tapi Shina tidak mendengarkan, karena inilah yang Kanda harapkan. Lalu Kanda langsung berlari pulang dan menghampiri kamar Shina. Kanda mengungkapkan semuanya. Kanda tidak berharap keluar dari Sakurazo. Dia berada di bawah banyak tekanan. Kanda ingin masuk institut seni dan mulai membuat game. Dia akan mengikuti kompetisi membuat desain game. Kanda ingin hidup untuk membuat game, tapi dia takut melakukannya. Dia takut gagal. Dia takut hal itu akan sia-sia dan merasa kecewa. Dia membuat banyak alasan untuk tidak mencoba dan menyerah sebelum mencobanya. Tapi saat melihat semangat Shina, dia berubah. Dia ingin seperti Shina. Saat pintu dibuka, ternyata Shina masih tidur dan sudah menyelesaikan manganya dengan ending yang dia harapkan. Tiba-tiba telepon Shina berdering dan diangkat Kanda. Ternyata manga Shina akan diterbitkan asal dia mau mengubah endingnya. Shina yang mendengar hal itu menangis bahagia. Shina mah gitu, entah saat bahagia, sedih, kesal, sakit, ekspresinya sama aja. Misaki dan Jin yang menguping sedari tadi keluar dan meledek Kanda. Mereka menyuruh Kanda menyatakan perasaannya. Kanda minta maaf sudah membuat keributan dan minta izin untuk tetap tinggal di Sakurazo dengan lantang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.